Teman-teman, ini adalah info terbaru ya. Berarti kita menyebutnya ini adalah hal-hal khusus yang perlu dipersiapkan atau seperti apa? Mari, obrolan santai hari ini. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Vina. Kali ini nih kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mahasiswi berprestasi yang mengukuhkan prestasinya di ajang Duta Bahasa Sumatera Selatan 2024. Dan mahasiswi ini memenangkan terbaik satu Duta Bahasa Sumatera Selatan 2024. Nah, penasaran kan? Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Sepi. Halo Sepi. Halo Mbak Vina, perkenalkan nama saya Sepi Indriani dari program studi pengelolaan perhotelan. Oke, salam kenal ya Sepi. Salam kenal. Dan sekali lagi selamat karena sudah memenangkan sebagai terbaik satu ya, Betul Duta sekali. Bahasa Sumatera Selatan 2024. Nah, boleh diceritakan nih Sepi ke teman-teman semuanya, bagaimana sih perasaannya sudah memenangkan Duta Bahasa 2024 ini di kategori terbaik satu ya. Boleh dijelaskan sama teman-teman semuanya? Baik, untuk perasaannya itu luar biasa sekali ya Mbak. Bersyukur sekaligus cemas dalam waktu yang bersamaan. Karena berani mengambil langkah berarti berani juga mengemban tanggung jawab untuk menjalankan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi untuk Sepi sendiri itu tidak berhenti untuk belajar, terus berproses karena langit itu luas kalau biasanya kan dengan segala hal yang ada di dalamnya. Jadi untuk Sepi sendiri itu harus terus belajar, harus terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi tentunya, tidak berhenti. Berarti terus belajar ya, Iya. menggapai semua apa yang kita inginkan. Oke, Sepi, boleh nih kita mau dengar bagaimana proses kamu dalam mengikuti ajang Duta Bahasa ini. Apakah ada hal yang paling berkesan di dalam kamu berproses, berinteraksi, ataupun dalam pemilihan ajang ini? Boleh nih dijelaskan sama teman-teman semuanya? Baik, untuk proses dari Duta Bahasa Sumatera Selatan sendiri ini adalah sebuah ajang dan kompetisi yang sudah saya bidik itu sejak tahun 2020 yang lalu. Waduh, berarti udah lama banget Sudah ya, lama sekali. Sepi ya. Jadi tentunya Sepi sudah banyak melihat dan juga mengevaluasi beberapa duta bahasa sebelum-sebelumnya. Untuk itu Sepi mencoba mempersiapkan diri, namun dirasa diri waktu itu belum mampu. Jadi terus mengasah kemampuan berbahasa asing, lalu juga mengetahui berbagai macam adat, budaya, dan sastra yang ada di daerah kita, terutama di Sumatera Selatan dan juga daerah Sepi sendiri, yakni Muara Enim. Oke, berarti memang budaya daerah itu yang paling signifikan ya dalam ajang ini. Nah, dalam mengikuti proses ini kan tentunya ada karantina ya Sepi ya, Betul ada sekali. hal-hal yang proses untuk mengikuti ajang ini. Nah, boleh diceritakan nggak sih proses karantinanya bagaimana, kemudian setelahnya bagaimana ke teman-teman semuanya? Untuk proses awal kita itu ada seleksi berkas. Jadi dari seleksi berkas tadi akan diambil 40 semifinalis yang kemudian akan mengikuti tes uji kemahiran berbahasa Indonesia dan juga uji kemahiran berbahasa asing. Lalu ada juga wawancara dan juga unjuk bakat. Nah, di sana kemudian disaring lagi menjadi 20 orang, 10 finalis putra dan 10 finalis putri. Nah, di sana kita akan mengikuti karantina yang dimana kita di karantina itu mempersiapkan Krida Kebahasaan. Krida Kebahasaan ini adalah sebuah program yang memang sengaja kita rancang untuk melestarikan adat, budaya, dan sastra yang ada di Sumatera Selatan, kemudian bisa diaplikasikan oleh masyarakat umum. Nah, di karantina itu sendiri, Sepi sangat terkesan karena ada beberapa finalis yang mungkin datang dari berbagai daerah yang ada di daerah kita. Kemudian kami saling mengenal satu sama lain, lalu mempelajari adat dan kebudayaan dari daerah mereka. Kemudian ada banyak sekali yang proses yang kami lakukan di karantina.
apalagi yang paling berkesan itu kami lebih banyak mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti sponsor itu penaja, kemudian caption itu takarir, dan masih banyak lagi. Seperti ini juga kita menyebutnya itu samir, jadi bukan slam. Oke, oh berarti ini Samir Iya, ya. Samir. Nah, teman-teman ini adalah info terbaru ya. Berarti kita menyebutnya ini adalah Samir. Samir. Biasanya kita sebutnya dengan selempang, tapi kalau misalnya di sana kita sebutnya sebagai Samir. Oke, Sepi. Selanjutnya nih, boleh nggak sih Sepi jelaskan dalam mengikuti proses ini apa saja sih yang Sepi persiapkan dalam mengikuti ajang perlombaan ini? Apakah ada hal-hal khusus nih? Apa itu mental yang dipersiapkan? Apakah itu pengetahuan? Ataukah bagaimana? Boleh nih dijelasin sama teman-teman semuanya? Baik, yang pertama benar mungkin mental, kemudian juga fisik karena ini memakan waktu yang cukup Iya, betul. lama, kemudian juga kemahiran berbahasa, jadi tidak cuma bahasa asing tapi juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan juga bahasa daerah, terutama bahasa daerah yang ada di daerah kita karena ada banyak kan, jadi daerah Muara ini mungkin, lalu Ogan, Palembang, dan lain sebagainya. Kemudian persiapan fisik, unjuk bakat terutama, jadi unjuk bakat itu juga merupakan poin penting selain daripada krida tadi. Waktu unjuk bakat sendiri, Sepi menampilkan menyanyi, kemudian nari, lalu juga ada narasi singkat. Kemudian yang paling dilihat juga di Duta Bahasa sendiri adalah wicara publik. Jadi bagaimana kita berbicara di depan umum dan juga kepada orang lain. Itu sangat dilihat di situ. Oke, berarti memang banyak sekali penilaian ya, Sepi ya. Iya. Penilaian yang memang harus ditunjukkan dalam ajang ini. Oke, nah kita penasaran nih Sepi, dukungan yang paling penting atau yang paling membuat Sepi bisa sampai sekarang ini itu dukungan dari siapa sih? Tentu orang tua, terutama ibu, karena ibu sendiri adalah satu-satunya yang berharga mungkin Sepi miliki saat ini, dan juga kalau ada apa-apa pasti Sepi langsung mengabari beliau, dan insya Allah juga akan didoakan oleh beliau. Dan ketika mendengar kabar sendiri bahwa telah menjadi terbaik satu, itu ibu sampai bahagia sekali, Mbak. Iya, memang doa restu orang tua Orang itu tua memang dan keluarga. terpenting ya, Sepi ya. Oke, nah satu lagi nih Sepi, pesan dan kesan ketika Sepi mengikuti ajang ini tuh seperti apa? Apakah ada kesan tersendiri dalam mengikuti ajang ini yang paling membuat Sepi itu tidak akan pernah lupa? Nah, boleh nih diceritakan sama teman-teman semuanya. Yang paling berkesan dari mengikuti Duta Bahasa ini adalah Sepi jadi belajar bahwa ternyata di sana itu banyak sekali orang-orang yang sangat keren dan luar biasa sekali persiapannya, tapi mereka tetap ramah gitu terhadap orang lain. Mereka tetap mau belajar, mereka tetap mau berproses, dan itu menyadarkan diri saya sendiri untuk ternyata ada banyak orang yang sudah sukses dengan beberapa gelar mungkin, dan juga sudah menang dengan prestasi bermacam-macam, tapi mereka tetap rendah hati dan juga mau berbagi satu sama lain. Berbagi dalam hal apapun, baik itu pengetahuan, mungkin budaya, kemudian juga apapun yang mereka punya itu mereka sangat terbuka sekali untuk berbagi. Itu di Duta Bahasa. Berarti memang banyak sekali ya kesan dari Sepi dalam mengikuti ajang ini. Oke, satu lagi nih Sepi. Iya. Pesan yang mau Sepi sampaikan kepada teman-teman semuanya yang mungkin di luar sana mau mengikuti ajang Duta Bahasa ini. Apakah ada hal-hal khusus yang perlu dipersiapkan atau seperti apa? Diri sendiri yang pasti. Sepi sangat percaya dengan proses. Bermimpi itu gratis, tapi kalau jadi kenyataan itu maka harus dibayar dengan proses. Jadi tidak ada keberhasilan yang instan. Kalian harus belajar, karena investasi paling berharga di dunia ini bukan saham, bukan tabungan atau rumah, tapi diri sendiri. Teruslah belajar hal baru, memperbaiki diri, kemudian membaca buku, banyak belajar, gabung komunitas yang positif, karena ilmu itu sangat berharga, teman-teman. Dan ilmu tidak akan pernah bisa dicuri oleh orang lain.
begitu. Oke, berarti memang ilmu dan pengetahuan itu paling penting ya untuk Sepi ya. Dan juga attitude ya, Oke. sikap kita juga menentukan. Oke, sikap memang Mm-mm. menentukan diri kita seperti Iya. apa ya. Oke, baik teman-teman semuanya, menarik sekali perbincangan kita hari ini tentunya dengan mahasiswi prestasi Duta Bahasa Sumatera Selatan 2024 yang memenangkan kategori terbaik 1. Dan teman-teman semuanya, tidak terasa ya setelah kita berbincang panjang lebar dengan Sepi mengenai prestasi, mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh Sepi untuk mengikuti ajang ini. Tentunya kerja keras yang luar biasa itu bisa membuahkan hasil. Jadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil teman-teman. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Sepi sudah hadir hari ini dan terima kasih sudah sharing ya mengenai prestasi dan juga mengenai hal-hal yang mungkin bisa memotivasi teman-teman semuanya. Osari obrolan santai hari ini.